Baik, kami turut menyesalkan atas peristiwa tersebut. Pak Kris, boleh saya dijelaskan terkait pernyataan palsu itu sebenarnya apa yang dituduhkan atau pernyataan apa yang Anda sampaikan? Ya, mohon izin. Yang pertama, Mbak Nastiti, itu yang awal, bukan dari yang masalah kasus saya bilang saya sudah mempunyai anak atau mempunyai apa, saya tidak tahu. Dalam arti begini, yang pertama, Bapak dan Rem konferensi pers yang saya lihat dari berita, Bapak dan Rem menyatakan bahwa saya melanggar aturan disiplin keprajuritan. Itu dan Rem menyatakan bahwa selama proses kematian almarhum anak saya, bilang katanya dari pihak tentara memberitahu ke saya. Itu saya berjuang sendiri. Baik. Dan yang kedua, siap. Pak Kris, yang kedua, siap. Baik, mohon maaf Pak Kris. Pak Kris, tadi Anda menyebutkan pernyataan palsu dan Anda dipanggil Danrem itu sudah 2 kali. Apakah itu terjadi setelah tanggal 6 November, setelah kematian Pradeluki? Iya, itu baru 2 hari kemarin, Mbak Nastiti. Dan satu lagi, Mbak Nastiti, di situ pernyataan Danrem saya akan menyalahkan saya. Karena saya ada fokus berjuang untuk anak saya mendapat keadilan. Itu kedua, yang pertama yang itu, ini Mbak Nastiti. Yang kedua, pernyataan Danrem mengatakan bahwa saya seorang prajurit, mengatakan saya Perda Christian menyatakan bahwa saya tidak percaya dengan pengadilan militer. Itu saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah saya kecewa dengan pengadilan militer, bukan seperti omongan Bapak Danrem. Saya akan menyudutkan saya. Begitu Mbak Nastiti. Baik, artinya Anda benar mengatakan bahwa Anda kecewa terhadap pengadilan militer, terhadap apa selama ini sidang yang telah berlangsung, tetapi Anda tetap percaya pengadilan militer, jadi diksi itu tidak Anda ucapkan jika Anda tidak percaya. Siap, mohon izin. Saya selama anak saya meninggal, coba cari di pernyataan-pernyataan saya selama di media, mulai dari tanggal 6. Saya tidak pernah menyalahkan dari institusi TNI, karena saya masih memakai baju loreng dan saya TNI. Saya cuma mengejar para tersangka, terdakwa, dan saya mencari keadilan. Pernyataan saya semuanya, saya tidak pernah menyalahkan institusi. Jangan pernah membalikan fakta. Saya akan, dalam arti Bapak dan Rem itu saya bilang salah. Salah menyatakan. Baik. Saya tanggung jawab, dipecat pun saya siap. Baik. Dan Anda sekarang masih aktif bertugas, Pak Kris, di mana? Siap, saya juga masih aktif dan saya tidak pernah diperiksa, tidak pernah diapa. Seperti pernyataan kemarin saya lihat di media bahwa saya hari Rabu tanggal 5 itu saya diperiksa oleh POM. Itu bohong. Itu pernyataan bohong. Saya tidak pernah diperiksa. Anda belum pernah diperiksa? Baik, Anda belum pernah diperiksa, tapi Anda dilaporkan ke Denpom 19, itu betul? Saya, untuk kasus saya ini, belum pernah sampai ke Denpom. Mohon izin saya agak panjang, biar mungkin jelas, biar seluruh masyarakat di dunia tahu. Dalam arti begini, Mbak Nastiti. Pada saat kasus saya dari 2018, istri saya dengan saya sudah sering melapor ke Kodim. Tapi tidak pernah direspon dari 2018. Melapor soal apa, Pak Kris? Mohon maaf. BAPK sudah banyak. Mohon maaf, melapor soal apa, Pak Kris? Siap. Itu bilang saya ada dengan seorang perempuan. Saya nyatakan itu benar. Tapi pertanyaan saya tentara aktif. Kenapa saya dibiarkan? Saya berbuat begitu karena ada sebab akibat. Mereka tidak pernah bertanya ke saya. Mereka tidak pernah bertanya ke saya. Dan mereka membiarkan itu dari 2018 sampai kematian anak saya. Kenapa TNI baru angkat? Saya akan menanyakan, meminta pertanggungjawab dari mulai 2018 dan DIM sampai ke Danrem yang sekarang. Saya minta pertanggungjawaban. Kenapa saya tidak diproses? Masalah saya digantung. Anak saya meninggal baru hal ini diangkat. Saya tidak terima. Tidak diproses untuk apanya ini Pak Kris? Bahwa, mohon maaf, saya ingin diluruskan kembali bahwa sejak... Kalau masalah saya sudah diketahui oleh para pimpinan, khususnya Dandim dan Danrem, dari 2018. Istri saya melapor, saya juga kadang melapor, tapi tidak direspon. Untuk masalah yang tidak direspon itu adalah masalah kalau memang saya salah, saya dilanjutkan ke proses hukum. Dan di POM pun saya tidak pernah untuk masalah ini. Bapak Danrem menyatakan tanggal 5 kemarin, Bapak Danrem menyatakan di situ bahwa saya diperiksa POM. Itu tidak benar. Masalah saya belum pernah sampai ke POM dari 2018. Seakan-akan mereka tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan saya. Sekarang saya balik.
dari pihak atasan yang tidak mau mengurus masalah saya. Sekarang anak saya meninggal, saya mencari keadilan. Nyawa saya lebih berharga daripada kesalahan saya. Dan kalau saya salah pun, saya jangankan siap di PDTH. Dipecat pun saya siap, tapi kalau saya salah karena sebab akibat dan tidak pernah diproses hukum yang jelas. Sampai saya naik pangkat sudah 2 kali, Mbak Siti. 2018 kasus, saya naik pangkat Serma 2020 dan saya naik pangkat Pelda 2025. Kalau memang saya mempunyai pelanggaran disiplin atau saya punya kasus, pasti saya tidak naik pangkat. Kan lucu, saya naik pangkat, makanya saya merasa saya tidak mempunyai pelanggaran. Kenapa baru diangkat? Siap begitu, Mbak Siti. Baik, Pak Kris, ini artinya sekaligus Anda mengklarifikasi bahwa berita di luaran bahwa yang dituduhkan kepada Anda memiliki perkawinan yang tidak sah sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 anak. Itu tidak benar, itu adalah fitnah. Itu betul, siap, izin Mbak Siti. Itu saya akui, saya tidak mau berdosa. Saya akui, tapi caranya Bapak Dandim dan Bapak Dandren, kenapa masalah saya baru diangkat? Saya pertanggungjawabkan. Itu masalah sudah diketahui, istri saya pun dalam kondisi saat ini saya baik-baik dengan istri saya. Dan saya sudah membuat perjanjian. Pada saat Dandren memanggil saya yang 2 kali itu, saya sebelumnya sudah membuat perjanjian dengan istri saya, itu sah menurut hukum. Itu bermaterai. Dan ada saksinya, kuasa hukum saya. Itu saya tidak akan melaksanakan, maksudnya dalam arti selama kasus anak saya mencari keadilan, saya dan istri saya tidak ada masalah lain dan tidak boleh berkelahi dan tidak boleh bertengkar sampai urusan keadilan anak saya selesai. Selesai baru saya mau dihukum, mau diapapun saya terima. Perjanjian dengan ibu almarhum, dengan saya bapak almarhum. Siap, biar Dandren juga tahu. Begitu. Baik, artinya ada perjanjian, ada kesepakatan antara Anda dan istri, tapi tidak melalui pengadilan agama, misalnya seperti itu. Tidak ada surat nikah. Ya, bukan. Maksudnya kasus saya, istri saya, mamanya Luki juga sudah tahu. Baik. Dan saya membuat surat perjanjian itu, surat perjanjian bunyinya, selama masalah Luki, saya tidak ada pertengkaran ataupun masalah. Nanti selesai urusan keadilan, mendapatkan keadilan untuk Luki, baru dia mau gugat cerai saya mau gugat dia, saya mau dipecat atau apapun, saya siap. Tapi tolong dalam perkara anak saya meninggal, nyawa dulu yang harus kita utamakan, keadilan dulu. Bukan seperti Dandren, dia mengangkat kasus selama saya. Ada apa dengan Bapak Dandren sehingga saat ini baru diangkat? Saya pertanyakan, ada apa? Apakah untuk pelaku? Harusnya kan beratnya ke saya. Begitu. Bukan beratnya ke masalah saya. Saya aja dari dibela, saya merasa sebagai anggota TNI Bawang, saya tidak diperhatikan oleh atasan saya, khususnya Bapak Dandren. Dia mencari masalah saya malah. Dan Pak Kris, apakah ini semua sudah Anda sampaikan ke Pak Danrem? Bahwa Anda tidak... Saya tidak akan sampaikan ke Bapak Danrem. Nanti kalau makanya untuk media saya bilang kalau untuk pernyataan itu silakan tanya ke Bapak Danrem. Karena saya ada fokus untuk mengurus anak saya, mencari keadilan, bukan masalah lain. Baik. Pak Kris, selama pengadilan, selama sidang berjalan, apakah hak-hak Anda selama proses Anda dituduh telah melakukan pelanggaran disiplin begitu? Apakah hak-hak Anda semua dipastikan, Pak Kris? Siap. Ya, hak-hak Anda selama ini seperti apa, Pak? Kondisi Anda selama ini seperti apa selama sidang berjalan? Kalau untuk hak saya yang mulai dari yang bilang pada saat sidang itu baru saya diberitahu surat resmi untuk mengikuti sidang sampai saat ini. Itu dan saya menyatakan di sini saya percaya dengan pengadilan militer karena saya anggota TNI. Masa saya tidak percaya seperti pernyataan Dandren bahwa Pelda Christian menyatakan tidak percaya dengan itu. Itu tidak benar. Yang saya katakan adalah saya kecewa karena pada saat persidangan sudah berapa kali, 6 kali itu para terdakwa dan saksi juga saling berbelit. Makanya saya kecewa. Anak saya meninggal, mereka bilang tidak ada motif. Itu yang saya kecewa. Makanya saya mengatakan bahwa saya kecewa dengan pengadilan, bukan seperti Bapak Dandren bilang saya tidak mempercayai pengadilan. Itu salah. Baik, Pak Dandren mudah-mudahan nanti bisa bergabung atau setidaknya mendengar pernyataan Anda ini. Oke, saya ingin bergeser Pak Kris, ada kemungkinan bahwa nantinya pengadilan militer ini akan dibuka akan berlangsung secara tertutup. Anda setuju?
Tidak sesuatu. Kalau memang secara tertutup, tutup aja kasus ini. Biar seluruh dunia tahu. Harus terbuka. Kalau sempat tertutup, saya ayah korban yang duluan mengatakan bahwa sudahi aja ini kasus. Sudah terbuka aja masih seperti ini. Apalagi ditutup. Kalau memang dari pihak mau ditutup, saya yang mengatakan ayah korban, tutup saja kasus ini. Baik, Pak Kris, Pak Kris. Mau terbuka terus. Baik, Pak Kris, meskipun pertimbangan dari majelis hakim, kalaupun ya ini masih kemungkinan, ini masih dugaan. Kalaupun tertutup, itu pertimbangannya adalah banyak pernyataan dari tersangka ataupun nanti saksi-saksi yang dihadirkan itu akan semakin menyayat hati. Karena pernyataan mereka yang ketika melakukan penyiksaan itu sangat-sangat menyayat hati. Itu Anda tetap tidak setuju pengadilan digelar tertutup? Tiap Mbak Nasiti begini, Mbak Nasiti. Mau pelaku, mau saksi pun mau bilang anak saya ditusuk-tusuk atau dipotong-potong, saya minta sekarang, kan anak saya sudah meninggal. Buat apa membuat pernyataan bahwa mau tertutup? Apa mau menyembunyikan lagi? Ini pernyataan saya dari ayah korban. Kalau sempat pengadilan tertutup, saya yang ngomong sudahi ini kasus. Biar saya yang mengalah. Biar masyarakat dunia tahu. Sudahi ini, biar tersangka dibebaskan saja. Jangan menutupi keadilan, saya bilang. Jangan main-main, saya bilang. Baik. Selama ini Anda selalu hadir dalam persidangan, Pak Kris, dan apakah dengan begitu banyak pernyataan dari para tersangka yang mengaduk emosi kita, bagaimana Anda menghadapi itu semua? Semakin tersangka berterus terang, hati saya semakin lega. Bukan penting dia jujur, dia mau potong-potong Luki punya badan pun tidak apa-apa. Penting terbuka. Jangan sempat pernyataan dari siapapun yang bilang tertutup. Saya kalau sempat tertutup, sudah kasusnya Luki. Biar dia mati. Biar para tersangka puas. Bebaskan mereka kalau memang itu. Biar dunia tahu. Ternyata keadilan begini. Saya mau terbuka sampai putusan vonisnya harus terbuka. Berani dia berubah, saya bilang sudahi. Saya mengalah, biar saya berdoa di kuburannya Luki sudah. Lu meninggal sudah. Biar Tuhan yang membalas. Karena pengadilan dunia tidak jelas. Siap, itu aja. Baik. Pak Kris, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai azan maghrib berikut ini.